Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap jaga kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan membahas tentang sejarah dari istilah Pancasila. Kalau kalian mengamati di layar, kalian bisa melihat bahwa istilah Pancasila sudah ada sejak zaman dulu kala, yaitu pada masa kerajaan Majapahit, di mana istilah Pancasila termuat di dalam Kitab Sotasoma dan juga Kitab Negara Kertagama. Materi selanjutnya adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berkaitan dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah BPUPKI. Mari kita lihat tayangan ini. Sejarah terbentuknya BPUPKI bermulai dari Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kelijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru, tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokurituzumi Kosakai, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Tadi adalah materi tentang sejarah terbentuknya BPUPKI. Sekarang kita akan masuk lagi ke pembahasan pembentukan BPUPKI. Ketika kita membahas BPUPKI, pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Salah satunya adalah kapan BPUPKI itu dibentuk? Siapa yang membentuk BPUPKI? Kapan BPUPKI melakukan sidang? Berapa jumlah anggota BPUPKI? Dan bagaimana susunan keanggotaan organisasi BPUPKI? Untuk lebih lanjutnya, kita akan melihat sesuai dengan tayangan selanjutnya. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokurituzumi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat menjadi BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibagashi Yoshio dari Jepang dan Raden Panji Suroso dari Indonesia. BPUPKI melakukan 2 kali sidang resmi dan 1 sidang tidak resmi. Kita akan membahas sidang resmi BPUPKI. Untuk sidang resmi BPUPKI dilaksanakan 2 kali. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana pada sidang resmi ini mereka membahas tentang rumusan dasar negara. Selanjutnya, sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Berkaitan dengan sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, pasti kalian tidak asing dengan tokoh-tokoh yang ada di atas ini. Ya, mereka adalah perumus dasar negara. Mari kita bahas satu persatu tentang para perumus dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan I.R. Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945,
Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan maupun secara tertulis rumusan dasar negara. Kalian bisa mengamati di layar tayangan atau juga bisa membuka buku paket PKN kalian di halaman 6 dan halaman 7. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat. Akan tetapi, mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Rumusan dasar negara menurut Supomo bisa kalian amati di layar atau bisa juga membuka buku paket PKN halaman 7. Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Kalian bisa mengamati di layar atau bisa membuka di buku paket di halaman 7. Pada tanggal 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya istilah Pancasila diperkenalkan oleh Ir Soekarno dalam sidang BPUPKI yang pertama, sehingga pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Pada akhir persidangan pertama, BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usul-usul anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Kan bisa mengamati di layar siapa-siapa saja anggota panitia kecil itu. Kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang panitia 9. Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. 9 orang anggota ini biasa dikenal dengan panitia 9. Kalau kalian bisa mengamati di layar sebelah saya ini, di sini adalah tokoh-tokoh dari ke-9 panitia. Atau bisa kita sebut dengan panitia 9. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Ir Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu kesepakatan atau persetujuan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antara peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukaddimah, oleh Mr. Muyamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjosanjojo disebut Gentleman Agreement. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datanya utusan Opsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan kalimat-kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu tadi adalah pemaparan atau pembahasan dari perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga bisa menambahkan wawasan. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.